Halo, shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Kita mulai di pembelajaran kita tematik tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan di pendamping pembelajaran 2 ya. Oke, di pembelajaran 2 kita mulai dengan melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Kita belajar PPKN hari ini ya. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Menurutmu, Bu Fani mau tanya nih, menurut anak-anak bagaimana ciri-ciri lingkungan yang terawat? Apakah bersih? Apakah enak dipandang? Apakah banyak sampah? Apakah banyak nyamuk dan lalat? Nah, kalian bisa pilih ya. Tinggal di lingkungan yang bersih merupakan hak semua orang, hak anak-anak semuanya. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 197. Anak-anak bisa baca juga Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Nah, dijelaskan bahwa Desa Melati itu sangat padat loh penduduknya. Warganya tuh sangat peduli kebersihan ya. Bukti kepedulian desa tersebut antara lain adalah tempat sampah di depan rumah. Tidak ada sampah yang menyumbat selokan. Selokannya bersih ya. Dan tanaman yang ditanam di daerah serapan hujan itu banyak. Namun intensitas curah hujan bulan lalu lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, membuat air dalam selokan sedikit meluap ke jalan, sehingga selokan di Desa Melati terlalu dangkal dan tidak mampu menampung air hujan dan curah hujan yang sangat tinggi. Karena itu, setelah curah hujan reda, warga segera bergotong royong membersihkan dan memperdalam selokan. Nah, 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan itu seperti apa ya di Desa Melati yang bebas dari banjir? Ya, 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan itu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ya, rajin membersihkan selokan ya, mempunyai daerah resapan ya. Oke. Nah, kalau hak yang akan kita dapat jika melaksanakan kewajiban membuang sampah pada tempatnya apa anak-anak? Ya, lingkungan bersih ya, terbebas dari nyamuk dan lalat ya, terbebas dari penyakit tentunya. Yang B, menggunakan air keran seperlunya. Nah, manfaatnya kita bisa menghemat air ya. Air bisa digunakan sampai tahun-tahun kekeringan yang akan datang. Nah, yang C, mematikan lampu pada siang hari. Tentu kita harus hemat energi listrik ya, biar kita tidak boros, uang yang dibayarkan untuk keperluan listrik tidak melonjak naik. Gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Di halaman 203, anak-anak bisa buka di pendampingan pembelajaran 4 ya. Ya, dampak tidak menjaga lingkungan. Ya, dampaknya seperti apa ya kira-kira kalau kita nggak peduli, kita nggak ngerti gitu ya. Akibatnya apa? Iya, bencana alam, tanah longsor, banjir, apalagi kebakaran hutan, apalagi tanah menjadi tandus, tidak bisa ditanami, ekosistem alam terganggu, sumber air jadi tidak ada lagi ya, kekeringan. Nah, kita sebagai masyarakat harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika tidak, akan dampaknya itu merugikan diri sendiri dan masyarakat. Nah, dampaknya ya tadi ya Bu Fani jelaskan, ada banjir, gersang, ya longsor. Nah, apalagi membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai itu tersumbat loh. Dampaknya ketika hujan itu datang banjir ya, karena selokannya tersumbat. Nah, nanti air hujan lewat dari mana kalau tidak dari selokan ya? Berarti lewat jalan ya. Dampak banjir bagi lingkungan adalah menjadi kotor, banyak lumpur, banyak sampah yang berserakan ya. Banjir juga menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kurang ketersediaannya air bersih. Nah, untuk menanggulanginya tidak boleh lagi kita buang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Tidak boleh ya.
Apalagi penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan gundul akan menyebabkan banjir dan longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonan yang gundul. Nah, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, itu kita sudah pelajari melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan dan dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, kita lanjut lagi ke upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan ada di halaman 211 ya. Upaya pelestarian lingkungan. Nah, tadi kita sudah belajar hak dan kewajiban menjaga lingkungan. Terus dampaknya. Sekarang upayanya. Nah, hal ini penting yang harus dilakukan dan diketahui adalah upaya pelestarian lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan melakukan reboisasi dan penghijauan tadi. Ya, contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan misalnya mengajak masyarakat agar membuang sampah tidak sembarangan alias di tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan supaya pelestarian tetap terjaga. Nah, untuk tugasnya hari ini untuk PPKN, anak-anak akan menjaga kebersihan di tempat lingkungan ya. Jadi kan kamu sudah mengetahui dampak, terus upaya, terus hak dan kewajiban untuk pelestarian lingkungan. Nah, kamu harus temuin nih fakta-fakta di lingkunganmu mengenai kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya kebersihan lingkungan sekolahmu atau kebersihan lingkungan di rumahmu ya, di sekitar rumahmu. Nah, kamu bisa melihat apakah di lingkunganmu tuh sudah bersih atau belum. Nah, kalau sudah bersih, kalau kamu foto. Nah, misalnya kalau di lingkungan rumahmu ada tumpukan sampah, kamu juga foto. Nah, foto itu kamu uraikan, kamu identifikasikan penyebabnya. Misalnya penyebab tumpukan sampah itu seperti apa? Penyebab tumpukan sampah karena masyarakat tidak mau buang sampah sembarangan. Dampaknya apa? Banyak lalat, menjadi sarang penyakit, menjadi banyak tikus di situ. Nah, saranmu yang diberikan apa? Nah, sarannya yang bagus diberikan adalah masyarakat di sekitar bisa membuang sampah tidak sembarangan pada tempatnya sesuai pilah-pilah sampah. Nah, ada sampah organik dan non-organik. Jadi, tukang sampah yang mengambil jadi lebih ringan untuk melakukan tugasnya seperti itu. Nah, itu tugasnya, silakan dikerjakan. Selamat belajar dan Yesus memberkati.